Shalom jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita saksikan beberapa informasi gereja sepanjang minggu ini. Ibadah KUL masih dilakukan secara online. Hubungi gembala KUL masing-masing untuk informasi tentang KUL. Dan bagi yang ingin bergabung dalam KUL, dapat menghubungi call center dengan Bapak Melvin di nomor 0813 3247 6369. Ibadah sekolah minggu GBI Grand Depok City dilaksanakan setiap minggu pada pukul 8.30 pagi di channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Untuk informasi dapat menghubungi 0812 9631 916. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan persembahan lainnya dapat mentransfer ke rekening BCA di nomor 869 1963 535 atas nama GBI Grand Depok City. Harap bukti transfer dikirim ke nomor WhatsApp 0812 8390 7423. Demikian informasi gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, agar setiap pujian dan penyembahan menjadi kekuatan baru bagi kita, dan kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Yesus, kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami ingin memiliki hati seperti-Mu Tuhan. Engkau yang sudah mengasihi kami, bahkan memberikan nyawa-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar semua apa yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Mengasihi seperti Kau mengasihiku. Aku ingin memiliki hati. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu Tuhan. Seperti Kau mengasihiku, biar ku memuliakan nama-Mu
lebih dari yang lalu ya Tuhan. Sepanjang hayatku, Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku memuliakan, namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. menyenangkan Hatimu sepanjang hayatku, Yesus, ku cinta selamanya. Biar Bapak Ibu Saudara sendiri yang katakan, biar ku memuliakan, Memuliakan namamu seumur hidup kami ya Tuhan. seumur hidup. Dan kami mau menyenangkan Engkau ya Tuhan. Yes, Tuhan. Dari yang lalu, aku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku, Yesus.
bersyukur Tuhan. Ya Yesus, Engkau yang setia dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sendiri yang katakan, ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau, yes Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sekali lagi Bapak Ibu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau Bapa kami yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yang percaya anggur baru tercurah di tempat ini, sorakan haleluya. Mari tepuk tangan bersama Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
Saatnya kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama deklarasikan Mazmur 91:3-2. Ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita sepakat, sikeralaba berdoa buat bangsa dan kota kita. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami Tuhan gerejamu, ini kami Tuhan bait-Mu. Kami mau berkata Tuhan, Engkau manis buat bangsa kami Tuhan. Engkau manis Tuhan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat Indonesia. Tuhan, bukan apa yang kami lihat, tapi ini tahun paradigma yang baru. Kami percaya Tuhan, kami berdiri saat ini, detik ini, untuk bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Paradigma Kristus Tuhan turun atas bangsa kami, atas pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden, oh Tuhan, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin wakilnya Tuhan. Bahkan setiap jajaran dari pusat sampai daerah Tuhan. TNI Polri Tuhan. Tuhan, paradigma Kristus, paradigma yang baru. Tuhan, terima kasih buat Indonesia. Oh, syikiralaba yaralaba yaralaba.
Oh sikiralaba yaralaba yaralaba. Oh yaralaba 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 yaralaba. Oh sikiralaba yaralaba 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 yaralaba. Indonesia Tuhan ada di hatimu. Indonesia Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh yaralaba yaralaba yaralaba. Oh sikiralaba yaralaba yaralaba. Indonesia. Oh sikiralaba, Indonesia berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan COVID Tuhan, krisis ekonomi, tenang dan diamlah di dalam nama Tuhan Yesus. Tenang dan diamlah di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitlah negeriku Indonesia, bangkitlah Indonesia. Daralaba yaralaba. Hosikiralaba, diberkatilah airmu, diberkatilah udaramu, diberkatilah tanahmu, diberkatilah pendudukmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kota Depok Tuhan. Oh sikiralaba, kami lepaskan shalom atas kota Depok. Damai sejahtera Tuhan turun atas kota Depok. 11 kecamatan, 63 kelurahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kota Depok Tuhan adalah perkenanan-Mu. Lewat taman doa rumah pengorbanan, bangkitlah prajurit-prajurit Tuhan yang kesukaannya doa, pujian, penyembahan siang dan malam, dan melakukan kehendak-Mu di zaman ini. Hasikiralabaralaba, Engkau memberkati pemerintahan kota Depok. Kota Depok menjadi kota kegirangan ternama dan terpuji di dalam nama Tuhan Yesus. Tudung perlindungan-Mu sempurna atas kota Depok. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih pada pagi siang hari ini, kami siapkan hati kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jamah kami. Oh Tuhan Yesus, jamah hati-hati kami Bapa. Biar firman-Mu yang ditaburkan oleh Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Bambang Sumarji Tuhan. Tuhan, firman-Mu hidup, firman-Mu menjadi kekuatan atas setiap umat-Mu yang mendengar. Oh Tuhan Yesus, bahkan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kuasa firman-Mu, kuasa firman-Mu yang menyembuhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Pintu-pintu mujizat terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar urapan yang baru turun atas Bapak Gembala kami Tuhan. Darah Yesus yang menutup bungkus kemuliaan-Mu semakin nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Ibu Gembala kami, kekuatan daripada Tuhan, kesanggupan. Oh Tuhan Yesus, sebagai penolong pendamping yang sepadan Tuhan, Engkau memberkati Ibu Gembala kami berlimpah-limpah. Keluarga besar yang ada hubungan pertalian darah, anak cucu mantu, Mazmur 91 sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, umat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah, kuasa-Mu tercurah Tuhan, kuasa-Mu api Pentakosta itu terjadi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, yang letih lesu Tuhan, mereka bangkit, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang terhisap di pagi hari ini. Engkau memberkati, Engkau terus memperluas daerah pelayanan hamba-hamba-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami menjadi dupa yang harum untuk menjangkau jiwa-jiwa di wilayah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah kami di pagi hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat Pak Niko Tuhan. Oh Tuhan, gembala pembina kami Tuhan, buat gembala rayon kami Bapa. Oh Tuhan Yesus, Pak Yongki Tovani Wijoyo, gembala cabang Ranting Tuhan, dalam menyelesaikan amanat agung-Mu. Terus Tuhan, perlengkapi dengan kuasa ilahi. Terus Tuhan, angkat sebagai kepala bukan sebagai ekor. Terus Tuhan, terus Bapa, Engkau terus menambah-nambahkan, oh Tuhan Yesus, umur yang panjang, kesanggupan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Rayon 9,
cabang ranting Rayon 9 diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagimu. Mari kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan Campus Crusade for Christ, dan Lauren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya,
Kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, saat ini dengan sukacita kami akan memberi persembahan kepadamu. Kami berdoa agar melalui persembahan kami ini, kerajaan-Mu diperluas di kota kami dan jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami percaya Engkau akan melimpahkan segala kasih karunia-Mu kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan dalam segala hal dan malah berkelebihan dalam berbagai perbuatan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang akan memberikan persembahan, boleh mentransfer ke rekening yang sudah tersedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hanya di dalam Engkau saja Tuhan, kami menemukan harapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk mengerti segala rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajar ku mengerti segala rencana. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku
Bapak Ibu Saudara sendiri yang katakan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajar kami berserah Tuhan. Pimpin kami Ajar kami terus berharap Tuhan. hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari saya ajak semua kita untuk bangkit berdiri. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajar kami berharap. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu. Glory, glory, haleluya, haleluya. Imayara lapata sikiara lapata senamayara lapala para 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 para. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami semua dipenuhi oleh hadirat-Mu Tuhan.
Engkau mengurapi kami semua jemaat-Mu yang hadir di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah dan dimanapun mereka berada mengikuti ibadah raya GBI Grand Depok City pada pagi siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi kami semua, jadikan hati kami tanah yang subur. Firman yang ditabur pada pagi siang hari ini jatuh di hati kami tanah yang subur, tumbuh lebat berbuah-buah menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Baik saudara-saudara, silahkan duduk. Salam, puji Tuhan, kita sudah berada pada bulan kedua, bulan Februari tahun 2022. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan secara luar biasa sehingga pada pagi siang hari ini bisa beribadah bersama-sama, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan sesuai dengan berita TV yang kita ikuti bahwa pandemi COVID-19 varian Omikron meledak, tetapi tidak usah perlu khawatir. Kita semua adalah orang-orang yang percaya. Kita mengerti bahwa kalau kita khawatir, daya tahan tubuh kita bisa terpengaruh. Saudara-saudara, sesuai dengan penjelasan, Omikron memang penularannya sangat cepat dibanding varian Delta kemarin, tetapi dampaknya tidak bahaya sekali, tidak. Tetapi kita perlu berusaha, yang pertama disiplin melaksanakan protokol kesehatan, kemudian kita juga berolahraga, minum vitamin, kemudian juga saudara-saudara, yang jelas kita tidak perlu khawatir dan banyak berdoa. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, di samping itu kita harus selalu mengucap syukur atas pemeliharaan berkat Tuhan. Oleh karena kita sudah mendengar bersama bahwa tahun 2022 oleh gembala pembina kita diberi disebut tahun paradigma yang baru, maka ayo sama-sama kita teriakkan tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru 3 kali. Ya, saya ulangi, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru, kita teriakkan 3 kali. Kita mulai, 1, 2, 3. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Amin. Baik Bapak Ibu, kali ini judul khotbah saya Hati yang Teguh. Saya ulangi, judul khotbah saya Hati yang Teguh. Kita tahu bahwa hati adalah salah satu organ tubuh yang sangat vital, sangat penting, yang mempunyai fungsi untuk kesehatan tubuh kita. Antara lain fungsinya adalah menghancurkan racun di dalam darah kita, kemudian memproduksi cairan empedu dan energi, juga menghasilkan protein, juga membantu pencernaan. Jadi secara kesehatan fungsinya yang saya sebutkan tadi, menghancurkan racun di dalam darah kita, kemudian memproduksi cairan empedu dan energi, menghasilkan protein, juga membantu pencernaan kita.
Saudara-saudara, di dalam Alkitab, kata hati adalah sebuah kata yang paling sering dipergunakan. Bahkan disebutkan dalam Alkitab sampai 876 kali. Jadi kata hati di dalam Alkitab itu disebutkan sampai 876 kali. Dalam hal ini, hati yang teguh adalah hati yang tidak mudah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Jadi yang tidak mudah digoyahkan, tetap berpegang pada firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam konteks Alkitab, hati yang teguh adalah hati yang tidak mudah dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun dan tidak mudah digoyahkan karena tetap berpegang pada firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita buka Alkitab kita atau ditayangkan di multimedia, yaitu 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Kita baca 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Kita baca saudara-saudara. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan sebelum ayat ini, maka kita bisa dapati bahwa kisah Daud yang terus-menerus dikejar dan diburu-buru oleh Saul hendak dibunuh. Berkali-kali Daud lepas atau terlepas dari usaha pembunuhan Saul. Oleh karena itu Daud berpikir bila dia tetap berada di Israel, kemungkinan suatu saat nanti dia bisa terbunuh oleh Saul. Atas dasar pemikiran tadi, maka Daud dan orang-orangnya lari meninggalkan Israel menuju ke tanah Filistin, yaitu menuju kepada Achis bin Mauk, raja kota Gat. Mereka, Daud dan orang-orangnya diterima oleh Achis, bahkan dipercaya, serta Daud diangkat menjadi kepala pengawal raja. Tetapi saudara-saudara, pada waktu orang Filistin bersatu untuk menyerang Israel, raja-raja kota orang Filistin melihat Daud dengan orang-orangnya menaruh curiga. Segera disampaikan kepada Achis
bahwa Daud dan orang-orangnya tidak boleh bergabung menyerang Israel, Akis suruh memerintahkan Daud dan orang-orangnya kembali ke kotanya. Dengan berat hati, karena Akis sangat percaya dan menyayangi Daud, tetapi karena raja-raja kota menolak Daud bergabung, makanya Daud diperintahkan kembali ke kotanya. Yaitu menuju ke ke Siklag. Karena sebelum bergerak, begitu menggabung ke Filistin, ke Raja Gad, Daud dengan teman-temannya, orang-orangnya diberikan tanah Siklag. Mereka berdiam di Siklag. Anak-anak, istri Daud dan orang-orangnya tinggal di Siklag. Maka setelah diperintahkan kembali ke kotanya di Filistin, yaitu kembali ke Siklag. Tetapi saudara-saudara, sesampainya di Siklag, Daud dan orang-orangnya melihat bahwa Siklag sudah diserang oleh tentara musuh, habis terbakar, dan semua orang-orang muda, tua, perempuan yang berada di sana ditawan, tetapi tidak ada seorang pun yang dibunuh. Tetapi mereka digiring, dibawa melanjutkan perjalanannya, termasuk istri dan anak-anak Daud, yaitu Ahinoam dan Abigail. Daud dan orang-orangnya semua menangis dengan sekencang-kencangnya. Mereka merasakan, karena mereka merasakan sangat pedih hatinya. Bahkan mereka berkata akan melempari Daud dengan batu. Dengan demikian posisi saat itu, posisi Daud sangat terjepit. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Daud menguatkan kepercayaannya, imannya kepada Tuhan, artinya dia juga meneguhkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, masalah bisa datang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun tanpa dapat diduga terlebih dahulu. Tetapi untuk mengatasi atau mengalahkan masalah dan membuat seseorang bisa menang dalam menghadapi masalah, ternyata bukan besar kecilnya masalah itu, tetapi tergantung pada besar kecilnya iman, percaya, dan kekuatan seseorang kepada Tuhan untuk bisa mengalahkan masalah tersebut. Seperti firman Tuhan pada Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Saya ulangi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Artinya, kalau hati kita tidak percaya, hati kita tidak teguh, maka kekuatan kita untuk mengatasi masalah tersebut juga kecil. Jadi besar kemungkinan kalau tidak bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempunyai hati yang teguh, hati yang tetap percaya, iman yang kuat kepada Tuhan saat kita menghadapi masalah dalam hidup kita. Apalagi kita rasakan masa-masa saat ini, kita mengalami masa yang sukar. Banyak kita menghadapi masalah-masalah yang sepertinya tidak ada henti-hentinya, tidak ada habis-habisnya.
Tetapi kita bisa belajar dari Daud bagaimana sikap atau respon Daud dalam menghadapi masalah dalam kehidupannya. Apa yang dapat kita pelajari dari Daud saat menghadapi keadaan yang sulit itu, saudara-saudara? Yang pertama, Daud saat menghadapi keadaan yang terjepit itu, Daud tetap hidup dalam pimpinan Tuhan. Jadi respon Daud yang kita bisa pelajari yang pertama, Daud tetap hidup dalam pimpinan Tuhan. Kita bisa baca dari 1 Samuel 30 ayat 7 sampai 8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Daud tertimpa masalah, dia tidak melepaskan atau melupakan dan menjauh dari Tuhan. Juga tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri atau minta bantuan kepada orang lain. Tetapi dia sangat percaya, mengimani dan tetap mengandalkan Tuhan. Serta sadar sesadar-sadarnya bahwa kekuatan yang sesungguhnya hanya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, maka Daud lalu datang mencari Tuhan. Datang kepada Tuhan, tetapi terlebih dahulu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek supaya membawa efod kepadanya. Saudara-saudara, efod itu adalah bagian dari pakaian kudus seorang imam besar bangsa Yahudi atau pemimpin ibadah dalam budaya Israel kuno yang dicatat dalam Alkitab Ibrani dan Alkitab Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Kemudian dia memakainya, baru setelah itu datang berdoa kepada Tuhan, bertanya, apakah dia diizinkan untuk mengejar gerombolan? Dan apakah dia bisa menyusulnya? Ternyata Tuhan menjawab, mengizinkan. Daud dan orang-orangnya mengejar gerombolan tersebut dan diberitahukan bahwa dia akan berhasil membebaskan tawanan. Jadi meskipun di sini Daud dalam keadaan yang sangat sulit, dikatakan terjepit, tetapi dia tetap hidup mengandalkan Tuhan, mengandalkan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, begitu juga hendaknya kita. Walaupun kita menghadapi masalah yang sulit dan sangat mendesak, kita harus segera menyelesaikannya. Namun jangan buru-buru bertindak sebelum kita bertanya kepada Tuhan. Tetapi apa saudara? Yang sering kita lakukan, kita dalam keadaan terdesak, buru-buru mengambil langkah, memutuskan tanpa bertanya kepada Tuhan. Yang akhirnya berakibat bahwa keputusan yang kita ambil tadi justru menimbulkan masalah yang baru. Oleh karena itu hendaknya kita belajar kepada Daud. Dia tetap meneguhkan hatinya untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap datang kepada Tuhan, meminta hikmat Tuhan untuk jalan keluar penyelesaian masalahnya. Dia tidak fokus kepada masalah, tetapi fokus kepada Tuhan. Itu juga yang harus kita lakukan.
Jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada Tuhan. Tuhan pasti punya cara untuk menolong kita. Amin, Bapak Saudara. Baik. Yang kedua yang bisa kita teladan, kita pelajari adalah tetap berbuat baik walaupun dalam keadaan sulit. Yang kedua, tetap berbuat baik walaupun dalam keadaan sulit. 1 Samuel 30 ayat 11 dan 12. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Bapak Saudara, dalam mengejar gerombolan orang-orang Daud menemukan seorang Mesir di tengah-tengah perjalanannya yang kelihatannya orang itu sangat menderita dan lemah. Lalu orang tersebut dihadapkan kepada Daud. Kepadanya diberikan roti dan minuman serta memberi sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Kemudian menjadi segar karena dia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Di sini memberikan pelajaran kepada kita, meskipun pada waktu itu Daud dan orang-orangnya sedang dalam keadaan yang sangat tertekan, ditolak oleh raja-raja kota Filistin untuk ikut perang dan disuruh pulang ke daerah Filistin. Namun sesampainya di Siklag, di mana kedua istri Daud dan istri serta anak-anak mereka tinggal, kedapatan Siklag telah diserang, dikalahkan dan dibakar habis. Istri-istri dan anak-anak mereka ditawan dan dibawa, lalu atas seizin Tuhan mereka mengejar gerombolan orang Amalek itu. Di tengah perjalanan mereka mendapati seorang Mesir yang menderita. Kemudian mereka timbul rasa belas kasihan, lalu menolong dengan memberikan makanan dan minuman yang akhirnya orang tersebut menjadi segar, sehat kembali dan kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun Daud dan orang-orangnya sedang menghadapi masalah yang sulit, mereka tetap berbuat baik. Pada saat mereka berbuat baik itu artinya Daud dan orang-orangnya tidak fokus kepada masalah yang sedang dihadapi. Dan dengan berbuat baik mereka bisa mengalihkan pikiran untuk mengasihani diri sendiri. Bahkan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang dilakukan oleh Daud dan orang-orangnya membuktikan bahwa mereka memiliki karakter yang baik, punya belas kasihan. Oleh karena itu mereka tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain meskipun mereka juga sedang dalam masalah. Inilah salah satu ciri orang yang hatinya teguh, hatinya kuat. Begitu juga dengan kita. Walau saat ini kita sedang dalam keadaan sulit, kita harus tetap berbuat baik. Jangan fokus kepada masalah yang kita hadapi. Jangan fokus pada penderitaan kita. Mari kita lihat sekeliling kita. Masih banyak juga orang-orang yang sedang menderita. Dan saat kita punya belas kasihan kepada mereka, menolong mereka, maka kita juga pasti akan diberkati Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Firman Tuhan Amsal 19 ayat 17 menyatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu.
Tuhan tidak akan berhutang kalau kita memperhatikan orang yang lemah. Tuhan pasti juga akan membalas kita dengan berkat yang melimpah. Saat kita memperhatikan orang lain yang menderita, tidak fokus pada penderitaan kita, itu artinya kita punya hati yang teguh, hati yang kuat. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, hidup dengan semangat. 1 Samuel 30 ayat 17 sampai 18. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Firman Tuhan mengatakan hati yang menggembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Dan orang-orangnya, mereka tidak terpengaruh meskipun dalam suasana kesulitan, kesusahan, dan penderitaan. Mereka tidak menjadi menyerah dan tidak mau berusaha. Tetapi sebaliknya mereka justru tetap berjuang dengan semangat yang membara. Sepanjang hari penuh dari pagi-pagi sampai matahari terbenam. Mereka akhirnya bisa menghancurkan musuh dan berhasil membebaskan semua yang dirampas, yang ditawan orang Amalek, termasuk juga kedua istri Daud. Puji Tuhan. Itu juga tanda hati yang teguh, selalu ada semangat, selalu punya pengharapan, tidak menyerah walaupun dalam keadaan yang sulit. Bapak Ibu, dalam keadaan sekarang ini kita jangan kehilangan semangat. Kita harus memiliki hati yang bersemangat, hati yang gembira, sehingga kita bisa mengatasi masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa menanggung segala perkara. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar buat masalah-masalah kita. Mari saudara-saudara, kita jaga supaya hati kita tetap bersemangat. Amin, Bapak Ibu, mari. Yang keempat, yang bisa kita pelajari dari Daud adalah Daud hidup dalam kasih dan mudah mengampuni. 1 Samuel 30 ayat 23. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Bapak Ibu, dalam Alkitab kita bisa belajar tentang karakter dan keteladanan Daud. Adapun karakter Daud antara lain percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bisa kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tidak pendendam 1 Samuel 24 ayat 11. Senang berdoa, berpikir rasional 2 Samuel 12 ayat 23. Sedangkan keteladanan dari Daud antara lain selalu mengandalkan Tuhan, menyukai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 97. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam firman yang kita pelajari hari ini, setelah berhasil menghancurkan orang-orang Amalek, mereka mendapatkan banyak jarahan. Kemudian mereka kembali ke kotanya.
Namun sesampainya di dekat sungai Besor, di sana ada sejumlah orang-orang Daud yang kelelahan, lalu diizinkan oleh Daud untuk tinggal di tepi sungai Besor, tidak ikut dalam pengejaran. Setelah melihat Daud, mereka datang menyambut Daud dan orang-orang yang baru kembali dari mengejar musuh. Daud mendekati dan memberi salam kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, namun rupanya di dalam rombongan orang-orang Daud itu ada orang-orang jahat dan orang dursila. Lalu mereka berkata, karena mereka tidak ikut pergi mengejar gerombolan, janganlah kita berikan apa-apa kepada mereka, barang-barang rampasan atau jarahan, kecuali kepada masing-masing istri dan anaknya, dan biarlah mereka pergi. Bapak Ibu Saudara, dari sini bisa kita baca bahwa Daud tidak membiarkan dirinya dikuasai emosi kemarahan, meskipun pada waktu itu dia masih capek. Tetapi sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, dia dengan sabar menasehati, mengarahkan orang-orangnya untuk tetap bersikap baik kepada orang-orang yang sudah berlaku tidak baik kepada mereka. Daud tetap mengampuni dan mengasihani orang-orang yang berbuat tidak baik kepadanya. Bahkan dia tetap memberkati mereka. Inilah tanda seorang yang punya hati yang teguh, hati yang kuat. Orang yang mudah mengampuni itu bukan orang yang lemah. Sebaliknya dia adalah orang yang kuat. Orang yang mudah mengampuni artinya dia orang yang hidup dalam kasih. Dan saat kita hidup dalam kasih, maka kita adalah orang-orang yang menang. Karena kasih tidak pernah gagal. Baik, saya mengundang W.L. Singer dan pemusik kembali ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa dalam dunia ini kita pasti mengalami dan penderitaan dan aniaya. Tapi Tuhan juga mengingatkan kita bahwa kita harus menguatkan atau meneguhkan hati kita karena Tuhan sudah mengalahkannya. Untuk itu kita harus belajar punya sikap seperti Daud supaya kita juga mengalami kemenangan dalam hidup kita. Kita harus tetap hidup dalam pimpinan Tuhan. Kita harus tetap berbuat baik walaupun dalam keadaan sulit. Kita harus tetap hidup bersemangat dan kita harus hidup dalam kasih dan mudah mengampuni. Saya berdoa kita semua jemaat GBI Grand Depok City Lighthouse punya hati yang teguh, hati yang kuat, dan kita menjadi orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kekuatan di Hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak Akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami punya hati yang teguh, hati yang terus berharap kepada Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, menjadikan Engkau kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya karena Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami dapat cakap menanggung segala perkara dan keluar sebagai pemenang. Hamba berdoa kiranya kami semua di tahun paradigma yang baru ini, kami memiliki hati yang teguh sehingga hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, kita siapkan anggur dan roti kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan firman Tuhan yang mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Saudara-saudara, mari kita periksa hati kita masing-masing dan minta pengampunan Tuhan apabila ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Ampuni, ampuni kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni dan menyucikan kami. Kami siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur saudara, jangan diam saudara. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih, terima kasih.
bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Saat ini kami percaya melalui perjamuan kudus ini, kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Pintu-pintu mujizat terbuka bagi kami dalam era tahun dimensi yang baru ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang minggu pertama kita akan memberikan persepuluhan kita. Kita persiapkan persepuluhan, amplop persepuluhan kita, saudara-saudara yang ada di dalam gedung ini dan yang ada di rumah, silahkan bisa ditransfer sesuai nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kita angkat ke amplop kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat amplop persepuluhannya. Mereka mengerti Tuhan bahwa sebagian dari berkat yang telah Engkau curahkan kepada mereka adalah milik-Mu. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini mereka mengembalikan persepuluhan untuk pemberitaan firman-Mu sehingga kerajaan-Mu diperluas. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita segera akan mengakhiri ibadah raya kita. Saya undang bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah menerima berkat, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya